أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masih berkaitan dengan Al-Baqarah 124, 125. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman
bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan lagi kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 126. Kita masih mengkaji tentang sejarah umat-umat yang terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang contoh ayah yang solih, punya istri yang solihah, ya, Ibu Hajar dan Ibu Saroh, ya, yang kemudian punya putra yaitu Nabi Ishak, dan juga punya putra namanya Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya punya cucu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau kita belajar tentang sirah, sejarah para rasul dan para nabi, maka kita akan menemukan sebuah perjalanan hidup yang luar biasa yang harus kita teladani. Baiklah, mari kita perhatikan beberapa yang perlu kita perhatikan, kisah-kisah umat-umat terdahulu, termasuk misalnya di surat 12, suratnya surat Yusuf, ayatnya 39. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa kepada Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang tampan dan berbudi pekerti yang luhur, ya, mengajak para umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka beribadah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha perkasa. Termasuk juga di surat 8 ayat 1 sampai 4, rizki yang mulia yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Termasuk surat 65 ayat 1 sampai 5, Allah akan memberikan jalan keluar, ya, dari berbagai problematika hidup kita sejak kita hidup sampai mati. Mudah-mudahan hidup kita husnul dan mati kita dalam keadaan husnul khotimah, seperti di surat Ali Imran 102 sampai 104 dan surat Al-Fajr 27 sampai 30. Untuk makom luhur, jadi makom mahmudah, bisa di surat Al-Isra 79 sampai 82. Demikian juga bisa kita lihat di surat Ad-Dariyat, misalnya di ayat yang 56, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah, ya. Jadi ternyata dengan ibadah itu kita diajari oleh Allah juga untuk meminta, artinya berdoa. Kita berusaha bekerja, berdoa dan tawakal, ya. Jadi mohon kepada Allah apa yang kita butuhkan, ya, minuman, ya makanan, ya segala keperluan hidup kita, baik itu papan, pangan, sandang, semuanya kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus yaitu bekerja dengan giat, bekerja dengan nyata, bekerja dengan baik,
Jadi hakikatnya nanti kalau kita sudah mendapatkannya, baik itu minuman, makanan, serta rizki, maka hakikatnya kita ini adalah fakir ya. Kita ini fakir, kita ini butuh dikasih minum, dikasih makan, dikasih segala keperluan kita oleh Allah. Bukan Allah yang minta makan kita, bukan Allah yang minta makan minum kita, tapi kitalah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah itu pemberi rizki ya. Tapi ingat ya, di surat Ad-Dariyat yang ke-59, orang yang dolim disediakan adab yang keras ya. 60-nya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mati sebelum bertobat, mereka akan celaka dan mendapatkan adab yang keras. Jadi sekali lagi bahwa hidup sampai mati kita ini penuh dengan ujian ya. Jadi siapa yang lulus, nah dalam ujian itu, siapa yang tidak lulus maka penuh dengan ujian-ujian. Surat Al-Mulk ayat 1-3 dan bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 151 sampai 157 dengan harapan kita sabar menghadapi semuanya itu ya. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam kejayaan, dan sabar dalam kemelaratan atau kesedihan atau kita sedang sakit. Nabi Ibrahim pernah berdoa di surat 37 ayat 100. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan anak cucu ya yang solih dan solihah, termasuk istrinya ya, termasuk istri yang solihah. Juga di surat Ibrahim ayat 38 sampai 41, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar seluruh keluarga besarnya untuk mendirikan sholat. Dan yang terakhir termasuk dalam surat Al-Furqan ayat 74, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak keturunannya menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, mari kita sambungkan surat-surat ayat yang kita sebutkan tadi untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 126 yang kita kaji hari ini, doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam telah dikabulkan oleh Allah. Juga ditegaskan tentang sifat doa Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu keamanan bagi tanah haram. Dan sifat-sifat orang yang berhak mewarisi ialah orang-orang yang baik dan mulia. Jadi sekali lagi, bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang mulia. Jadi aslinya bumi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan takwa. Orang-orang yang beriman takwa, dia dicintai oleh seluruh umat manusia, jin, binatang, dan tumbuhan. Mereka senantiasa mendoakannya. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, ya, seluruh makhluk di dunia, jin, manusia, binatang, atau tumbuhan, mendoakan laknat untuknya. Jadi sekali lagi, bahwa bumi ini diwariskan kepada orang yang beriman dan takwa. Makanya Allah berjanji untuk orang yang beriman takwa itu bahagianya itu di dunia ini, bahagia saat dia sakaratul maut di alam barzah, bahkan sampai nanti yaumul ba'as dibangkitkan dan bisa masuk ke dalam surga. Semua ditolongi sama Gusti Allah, dibantu sama Gusti Allah. Makanya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh sedih. Ingat, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mati sebelum tobat, mereka hanya menikmati dunia sementara saja. Setelah dia mati,
dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mendoakan umat-umat yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan Allah dengan cara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus doa-doa kita kepada umat yang hatinya masih sakit, jadi ya, orang yang masih berbicara dusta, yang apabila dia berjanji diingkari, apabila diberi amanat dia berkhianat, kita doakan mudah-mudahan mereka semua mendapat hidayah, yaitu taubatan nasuha, surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Ialah orang-orang yang baik dan mulia. Jadi sekali lagi, baik dan mulia. Yang dimaksud dengan negeri ini ialah tanah suci Mekah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ibrahim ayat 37. Jadi awalnya kota Makkah ini memang tidak ada tanam-tanamannya ya, berbatu saja ya. Tapi karena Nabi Ibrahim ini diperintah oleh Allah untuk berdakwah ya, untuk berdakwah dengan istri dan anak-anaknya, maka apapun yang dulunya tandus akan berubah menjadi subur. Yang dulu tidak ada tanam-tanaman, tapi ternyata sekarang sudah mulai tumbuh tanam-tanaman dan buah-buahan yang dulu tidak ada. Sekarang di Mekah ini dari berbagai penjuru dunia buah-buah itu ada di sana. Ini doanya Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak dan cucunya, termasuk kita semuanya kalau mau pergi haji dan umroh di Makkah sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, memberikan izin dan pertolongannya kepada kita, keluarga besar kita bisa haji dan umroh. Amin amin ya robbal alamin. Tanah suci Mekah didoakan agar dijamin keamanannya dari segala macam bencana, seperti bencana-bencana serangan musuh, pertumpahan darah, kehancuran sebagaimana yang telah dialami umat-umat terdahulu disebabkan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga didoakan agar diberikan rezeki yang berupa buah-buahan kepada penduduknya. Nah, ya, jadi buah di sana bagus-bagus ya, buah-buah itu. Dan makanya kita kalau pergi umroh, pergi haji, kita harus punya bekal ya, bekal rezeki ya, amwal ya, harta benda dan juga anfus diri kita siapkan untuk berangkat ke sana sebelum, saat dan sesudah umroh dan haji. Diharapkan kita sudah bersih dari perbuatan RFJ yang kemarin kita sampaikan itu. Ada rafas, ada fusuk, ada jidal, dan itu semuanya perbuatan yang munafik itu bisa hilang kalau kita beriman takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenankan Allah dengan firman-Nya, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqam min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-Qasas ayat 57.
Tergabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu terbukti dengan datangnya ke tanah Arab segala macam buah-buahan yang dibawa orang dari segala penjuru dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhususkan doa kepada orang-orang yang beriman. Tetapi rahmat Allah itu amat banyak dan tak terhingga, diberikannya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Jadi ternyata Allah itu punya kasih dan sayang. Kalau kasih tak pilih kasih, ya. Jadi semua umat manusia, umat jin yang kafir, yang dolim, yang fasik tetap diberi rezeki oleh Allah dan segala keperluannya diberikan. Tapi saat dia mati nanti urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekali lagi, Allah Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah terhadap orang yang beriman dan takwa, Allah mengkasih sayangi. Jadi kasih plus sayang. Allah berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Surat Al-Isra ayat 20. Yang dimaksud dengan golongan ini ialah orang-orang yang kafir, yang lebih mengutamakan dunia. Dan golongan itu adalah orang-orang mukmin yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibanding dengan kehidupan dunia, sebagaimana yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat di surat 28 Al-Qasas ayat 77, ya. Raihlah kehidupan bahagia akhirat dan dunia ini, dan mintalah kepada Allah agar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat kedua Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Selanjutnya dijelaskan perbedaan kesenangan yang diberikan kepada orang-orang mukmin dan kesenangan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Kesenangan yang diberikan kepada orang-orang kafir adalah kesenangan yang sementara. Jadi sementara itu ya sebatas umurnya, Dek. Kalau umurnya sudah habis, ya kenikmatan itu diganti dengan laknat. Naudzubillah. Rezeki yang sedikit yang mereka terima dan rasakan selama hidup di dunia, kemudian di akhirat nanti mereka masuk neraka. Jadi masuk neraka, mati itu adalah awal siksa bagi orang-orang kafir, ya. Naudzubillah. Tapi kalau orang beriman takwa, ya, kematian itu adalah gerbang, ya, taman-taman surga. Beda antara kafir dan mukmin. Manusia diberi pahala dan adab adalah karena perbuatan mereka sendiri. Maksudnya ialah manusia menjadi kafir dan fasik adalah atas kehendak dan kemauan sendiri. Jadi Gusti Allah gak pernah maksa, Dek, ya. Kamu harus gini, tapi Allah sudah menurunkan para nabi, para rasul, kitab-kitab sudah diturunkan semuanya, sehingga kita pilih yang mana. Hidup ini adalah pilihan kita, ya. Karena siksa yang ditimpakan kepada mereka itu adalah berdasarkan perbuatan mereka lakukan atas kehendak dan kemauan mereka sendiri. Kekafiran mereka kepada Allah itu menyebabkan mereka diadab sesuai dengan sunnatullah. Jadi nek berbuat kufur, adab akan dirasakan. Nek berbuat iman dan takwa, maka pahala dan kenikmatan akan dirasakan. Berdasarkan sunnatullah ini, maka segala macam ilmu pengetahuan dan perbuatan manusia, baik perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu atau didorong oleh kehendak jasmani dan rohani mereka, secara langsung pasti akan memberi bekas kebahagiaan atau kesengsaraan, banyak atau sedikit.
Ya, baik manusia itu rela menerima atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan Allah telah menjadikan jiwa yang kotor dan perbuatan yang tercela sebagai sasaran kemurkaannya dan sasaran adabnya di akhirat nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan keluarga besar kita selalu beriman takwa dan dihindarkan dari kekafiran, kedoliman dan kefasikan. Sebagaimana Allah menjauhkan tubuh yang kotor dan tidak terpelihara sebagai sasaran dari tempat penyakit yang diadakannya. Jadi ini lambang deh ya. Tubuh yang sehat itu lambang hati yang baik yang akan masuk surga. Kalau tubuh berpenyakit itu lambangnya orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik. Itu diumpamakan seperti penyakit atau tubuh yang sakit. Jadi mari kita kokohkan pembacaan kita, Haqqatu Qotih kita, surat kedua ayat 121. Jadi kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, kita dengan M4 membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Mudah-mudahan dakwah yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diri kita selamat dunia akhirat, keluarga besar kita dan ummah yang ada di bumi ini selamat dunia akhirat. Jadi sekali lagi, kita ini siapa? Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah Hikmah. Jadi seorang hamba apabila ingin menjadi hamba Allah yang syakuro, yang baik, maka dia harus belajar hikmah. Nah, hikmah itu berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dan kejahatan makhluknya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, berikanlah sihah wal afiyah, panjang umur bil barakah wa bit taatillah wa husnul khotimah kepada diri kami, keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup. Berikan rezeki mulia dan maqamam mahmudah. Doa kami ya Allah untuk seluruh keluarga besar kami, umat ini yang sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.